Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal VVA. Eh, Yang ingin penulis bahas dari VVA ini adalah eh, banyak ya yang ngomong bahwa kalau VVA aktif gitu ya, tarikan langsung jadi enteng, jadi mantep, jadi nonjok gitulah katanya, langsung sip tarikannya. Sementara itu penulis sih ya, mulai dari motor masih baru sampai sekarang hampir 6.000, 5.500 ya. Jadi motor ini umurnya mendekati 5.500. Itu penulis belum pernah merasakan gimana sih rasanya saat VVA aktif itu. Aduh, mas, kurangnya nggak enak. Jadi seumur-umur sampai sekarang penulis belum pernah merasakan VVA-nya itu gimana gitu loh. Rasakan ya, bukan lihat tandanya. Jadi kalau lihat tandanya itu uh, bunyi klik ya, tapi penulis ya juga belum pernah dengar suara klik itu. Ya, tanda yang satunya yaitu ketika lampu depan kedip ketika VVA aktif. Jadi katanya mekanik nih, kalau lampu VVA-nya aktif, lampunya kelihatan kedip gitu, celip gitu ya. Tanda listriknya kurang kuat. Ya, penulis ya pernah sih, cuma sekarang kalau pulang kerja nggak pernah waktu gelap. Dulu waktu masih agak gelap gitu sempat lihat, emang oh mati lampunya, oh berarti VVA aktif. Tapi dari feeling nggak pernah merasakan. Misalnya kayak gini ya, penulis runut nanti sampai jalan 80 lah, pelan-pelan. Naikkan tenaga itu terasa konstan gitu loh. nggak nggak ada yang tiba-tiba langsung nyot, itu nggak ada. Ini sudah sampai berapa, 70 80. Nggak ada ya, nggak kerasa kenaikan apa, nggak ada kerasan tonjokan tenaga itu, nggak ada. Padahal katanya VVA-nya aktif, VVA-nya fungsi, tapi penulis sama sekali nggak merasakan. Padahal penulis tanyakan di grup NMAX ya, gimana sih rasanya VVA itu. Oh iya, kerasa waktu VVA aktif itu rasa nyot gitu ya, mantep gitu, kerasa ringan gitu ketika VVA aktif itu. Ya ini membuat penulis bertanya-tanya, ya ini yang salah motornya penulis, yang salah motornya penulis, maaf, atau iya lain hal. Penulis padahal sudah tanya ke bengkel, oh normal mas, dari sama bengkel kan, eh, mesinnya di sandar tengah, software diagnostiknya dijalankan, motor dikeber, wow, sampai berisik semua itunya, stand tempat motornya itu.
bukan pakai dongkrak elektronik, dongkrak hidrolis ya, yang biasa untuk servis itu kelihatan oke gitu, oke tulisan besar. Tapi kenapa kok penulis nggak bisa merasakan gitu. Ada juga yang apa, eh, menganggap penulis ini aneh sendiri ya. Jadi penulis dianggap kurang pergaulan gitu ya, nggak ngerti harusnya gimana gitu ya. Ya wis lah, anggap aja gitu. Tapi tunggu dulu, soalnya barusan kan penulis waktu bahas soal dynonya mesin Matic itu, lihat dynonya Nmax, dyno real life ya, kenyataan dunia nyata dyno. Dan penulis lihat, aduh, mas kayak nggak enak pol. Penulis lihat dynonya itu mulus banget. Mulai dari tengah naik lurus ini pengendara maunya apa sih, lambat nggak lambat, cepet nggak cepet. Jadi ya penulis apa namanya, penulis cari dyno lain. Loh iya, mulus juga, nggak ada yang namanya kenaikan tenaga mendadak itu, nggak ada tanda-tanda apa PPA nyala gitu. Jadi nggak kelihatan di dyno itu saatnya kapan apa PPA nyala itu. Jadi di mana terus yang dirasakan orang-orang ini? Katanya kalau pas PPA-nya tarikan jadi mantap, jadi enteng, tapi kok nggak kelihatan gitu loh. Sama sekali nggak kelihatan, garisnya mulus. Padahal orang-orang ngomong ketika PPA aktif tenaga nambah. Kalau sampai orang bisa merasa, ya harusnya itu apa, ada perubahan tenaga di dyno. Tapi nyatanya enggak. Nah ini terus jadi apa, ada lagi kontroversi lainnya soal dynonya yang dirilis Honda. Penulis lihat dari artikel lama ya, dari artikel ketika Nmax di launching, ada kan gambaran dynonya. Kebetulan nemunya di website Aripistop. Jadi ini artikelnya Aripistop tentang penjelasan kerja VBA. Ini pakai solenoid, ada low RPM, high RPM. Ini komponennya. Nah ini kalau low RPM bentuk grafiknya kayak gini, turun kan? Ini apa ini? Torsi ya, torsinya turun.
Yes. Terus tonjokannya ya. Nah, ini begitu apa? Radiasi yang merah, tenaga langsung naik. Naik kan ini, kelihatan tuh naik. Terus jadi lebih panjang. Jadi kalau di dyno harusnya ya bentuknya seret naik terus gini. Sementara yang apa? Dyno-dyno sebelumnya kan datar semua. Nah, ini loh bentuknya kan yang sering kita lihat itu. Seret naik. Tapi ya buktinya dynonya datar. Di website Ari Pit Stop itu kelihatan ya. Oh, kalau VVA-nya masih belum aktif kayak gini. Oh, ketika VVA aktif kayak gini. Kelihatan di situ tenaganya naik drastis. Mestinya ya terasa. Wut gitu ya, nyentak gitu ya. Langsung naik. Tapi kok kenyataannya grafiknya mulus gitu loh. Di dyno yang dirilis Yamaha itu kelihatan, wah, tenaga apa bisa naik gini, terus setelah VVA aktif itu bisa ekstrim naiknya, padat tenaganya. Tapi kok di dyno nyata lurus, mulus, torsinya mesin juga mulus, turun turun terus, jadi mulai dari RPM berapa itu, grafik penurunan tenaganya mulus, nggak ada kenaikan sama sekali, nggak ada kenaikan torsi. Kalau grafik tenaga juga sama, grafik tenaganya mulus, datar terus sampai makin lama makin turun atau makin naik, rata, nggak ada perubahan ekstrim. Padahal kalau kita lihat di dynonya apa, Honda ya, Honda, bukan Honda motor ya, Honda mobil, VTEC, VTEC, bukan yang pakai I tapi ya, VETC tok, VETC yang apa, langsung apa namanya, langsung ganti profil cam ya, jadi jedek gitu ya. Kalau itu kelihatan banget itu. Gitu VTEC-nya aktif, melonjak langsung tenaganya, langsung cetit gitu ya. Kelihatan di dyno bentuknya ya aneh ya, ya torsinya ya tenaganya kelihatan langsung jomplang, langsung jengat itu, wet gitu ya. Naik langsung nyut gitu. Dan itu juga yang dirasakan sama pengendara mobil VTEC-nya itu. Begitu RPM langsung nyot gitu ya. Nah, ini eh, banyak rider NMAX ya, selain penulis ngomong kalau sudah VVA-nya aktif jangat ya.
mana gitu loh. Di dyno loh nggak ada, kenapa orang bisa rasakan gitu loh. Penulis ini ya kalau misalnya pas lagi testimoni tenaganya bisa sip, bisa anu, kalau nggak di dyno itu nggak paten, nggak sip, nggak apa, nggak namanya, cuma feeling toh. Kalau beneran nambah tenaganya pasti kelihatan di dyno. Mesti ada yang ngomong gitu. Feeling itu nggak bisa diandalkan, Mas. Kalau mau yang yakin harus pakai dyno. Dyno itu baru mantap. Dyno itu yang bener. Feeling itu nggak bisa memberitahukan, nggak kelihatan, Mas, harus di dyno. Dan dyno yang dimaksud itu adalah grafik profilnya ya, seperti yang penulis jelaskan sebelumnya. Kalau motor matic itu nggak bisa lihat tenaga puncak tok, kita harus perhatikan perubahan kurva tenaga. Iya, itu harus yang harus kita perhatikan. Dan justru ya di dyno malah nggak kelihatan adanya kenaikan tenaga setelah VVA itu. Misalnya penulis gitu disuruh apa, lihat hasil dyno terus suruh nuding, ayo tunjukkan di mana, ayo waktu VVA-nya aktif. Nggak bisa sama sekali kalau di dynonya NMAX itu. Kalau dynonya Honda VTEC langsung, iki Mas di sini Mas, pasti Mas, sini VTEC-nya ini yang apa mulai aktif di sini gitu. Iya, iyalah wis. Begitu ya entah mengapa ya sampai ada yang ngomong PVA itu bikin irit, bikin bertenaga. Selain makin irit juga makin bertenaga. Tapi lihat dyno kok ya gimana ya, nggak ada perubahan itu. Penulis juga merasa profilnya apa, profil tenaganya NMAX itu apa ya, nggak bervariasi gitulah, kayak seakan-akan noken asnya cuma satu jenis tok, nggak berubah ya. Memang sih ketika ada yang melakukan dyno, VPA-nya dimatikan, terlihat ada perubahan grafik tenaga. Jadi ini ya, keterangan dyno kalau VPA-nya dilepas. Terus melepasnya dengan mematikan VPA-nya dengan dilepas soketnya di silinder head agar VPA nggak bekerja, profil klemnya masuk yang hanya pakai yang rendah tok. Yang penuh itu ini loh, limiternya kok bisa beda ya, limiternya beda, jadi memang tenaga bisa beda. Ini tenaga beda ya, tenaga ini torsi, ini kelihatan nggak naik gitu ya. Tapi penulis curiga kok limiternya jadi beda juga, harusnya kan sama, kenapa kok jadi beda gitu loh. Dan apa kan ini melepasnya pakai anu ya, pakai lepas soket ya. Penulis kan pernah rusak, pernah merasa VPA-nya nggak fungsi, terus penulis bawa motor ke bengkel, mereka nggak perlu cek apa-apa, nggak perlu cek fisik apakah soketnya lepas, nggak perlu di avometer macam-macam, mereka lewat software aja bisa deteksi. Jadi sebenarnya VPA itu bisa dideteksi oleh software. ECU bisa tahu kalau VPA-nya lepas. Jadi kalau misalnya VPA-nya soketnya dilepas, ya bisa aja tinggal udah sama ECU, oh tenaga RPM tinggi dikurangi, jadi kesannya kayak VVA-nya itu berfungsi. Tapi ya
Bisa jadi kan kalau misalnya ECU-nya deteksi ya, bisa deteksi oh VVA-nya aktif, oh VVA-nya nggak aktif. Kalau misalnya ECU-nya deteksi aktif, bensinnya dikocor banyak. Kalau deteksi VVA-nya nggak aktif, bensinnya nggak dikocor banyak, kan bisa gitu. Jadi seakan-akan VVA virtual gitulah, bunyi cetok gitu, tapi bunyi tok, nggak beneran switch waktu real life ya. Entah karena kesalahan desain atau bagaimana, nggak masuk lubang, entah karena mengsle atau apa. Jadi kan VVA aktif itu ketika mesin jalan. Nah mungkin kalau dalam kondisi slow motion, waktu dalam kondisi demonstrasi ya, dalam kondisi peragaan untuk pamer fitur VVA, itu mungkin kelihatan fungsi. Jadi dalam demonstrasi ditunjukkan cetek alatnya, alat tonjokan VVA-nya itu selenoidnya itu mendorong tungketnya itu keluar ke jojoh ketusuk bagian VVA-nya masuk seru gitu ya. Terus ya akhirnya kelihatan yang goyang VVA-nya. Tapi di dunia nyata ketika motor berjalan sangat kencang, gak iso mlebu, angel. Jadi bisa aja dalam dunia nyata itu tonjokannya gak mungkin iso mlebu. Ya entah karena terlalu presisi tah, karena terlalu terlalu kencang tah. Ya bisa juga karena mengsle ya, gak pas nang bolongan nih. Kalau kita lihat kan ukurannya ngepas, sangat ngepas ya, sangat sangat kecil sekali toleransinya itu. Bisa aja bunyi cetik gitu ya, tapi valve-nya nggak ke engage gitu, nggak ke nggak kecantol. Jadi ya sama saja bohong. Jadi walau VVA-nya udah nyetok, tapi valve yang geraknya itu nggak kecetok. Soalnya kalau kecetok, misalnya aliran ada ngalir, maka grafiknya nggak akan mulus, akan ada perubahan torsi. Bisa aja mekanismenya VVA ini mekanisme gagal. Mekanisme gagal karena ya biasanya ya, kalau misalnya ada nyangkut gitu kan ada bagian yang nggak gerak sama sekali ya, ada waktu valve bergerak. Begitu nyangkut itu mestinya kerasa sebagai sentakan di mesin juga. Soalnya ya namanya barang gerak terus dipaksa berhenti oleh tonjokannya VVA itu kan harusnya jadi kerasa, ceruk, kerasa itu. Jadi iya, makanya kalau orang ngomong VVA itu kan ketika udah dibongkar, tapi nggak lihat sendiri ketika mesin jalan kecepatan RPM tinggi. Soalnya nggak mungkin, gimana bisa lihatnya?
Waktu demo juga tidak dilakukan di kecepatan nyata kan, soalnya banteng begitu kecetok tenan hancur, ceduar hancur bisa aja kayak gitu, patah atau bagaimana. Wong namanya gerakan mesin loh, tiba-tiba diganjel. Kalau sentakannya sama batangannya VPA bisa aja hancur kalau beneran fungsi loh ya. Makanya apa yang ada di motor-motor itu VPA-nya VPA palsu semua. Makanya kayak penulis ini nggak pernah merasakan perubahan tenaga karena memang nggak ada. Kalau yang dilakukan dyno oleh motor plus itu cuma virtual barangkali ya. Jadi mungkin bener tonjokan VPA-nya nyeklik ketika dipakai, tapi valve-nya sendirinya nggak nyangkut, nggak gigit. Karena dari dyno nggak menunjukkan adanya perubahan, maka bisa dipastikan VPA itu sebenarnya nggak aktif, cacat atau bagaimana sehingga nggak bisa gerak. Karena kalau misalnya terjadi beneran, maka harusnya ya kayak dyno yang diklaimkan Yamaha gitu. Jadi ada kenaikan tenaga nonjok mendadak gitu, ada perubahan profil. Jadi nggak mulus-mulus gitu, enggak. Tapi ada mendadak naik gitu. Dari torsi loh ya, kan torsinya turun secara konstan lah ya. Jadinya ya konsumen Yamaha Yamaha VPA itu jadinya nggak bisa merasakan gimana rasanya VPA. Tapi ya penulis masih open mind lah. Silahkan kalau ada yang punya motor NMAX, Aerox, Yamaha R15 yang bisa nunjukkan di dyno perubahan tenaga karena VPA jadi di grafik dynonya bisa kelihatan perubahan tenaga. Ya silahkan kalau ada yang punya, penulis masih open mind. Kalau misalnya ada, berarti punya penulis termasuk yang cacat, termasuk juga yang lain-lain pemilik NMAX yang melakukan dyno itu. Berarti dobol tenan ya. Dikasih fitur VPA tapi fitur VPA-nya gagal fungsi guys. Iya bikin marah ini. Ya silahkan lah kalau ada yang punya dyno mesin VPA, mau MX King, mau R15, mau Aerox, mau MX King belum keluar ya, mau NMAX ya, yang bisa nunjukkan di dyno saat VPA-nya aktif, silahkan penulis open mind. Kalau berarti bener ada yang gitu, berarti ya ada yang VPA-nya bisa fungsi. Sementara itu yang lain-lain itu cuma ngimpi, walau ngerasa waktu VPA aktif tenaganya lebih sip, itu cuma feeling toh. Karena dyno tidak menunjukkan hal itu. Penulis sering diomong-omongi kalau pakai feeling itu nggak bisa diandalkan, nggak bisa dipercaya, nggak bisa jadi patokan. Ada ngomong harus lihat dyno, dan sekarang penulis ganti sekarang ngomong gitu. Dyno menunjukkan bahwa VPA-nya Yamaha itu nggak ada efeknya, nggak kelihatan perubahan tenaganya. Kok bisa-bisanya yang mengendarai NMAX R15 Aerox ngomong kalau VPA-nya aktif kerasa makin nonjok? Itu dasarnya apa? Sumbernya apa? Di dyno itu grafiknya mulus.
Ya wis lah gitu aja. Ya semoga kita bisa dapat apa ya, dapat pencerahan lah. Nggak penulis nggak kepikiran ya mah bakal jawab pertanyaan penulis ini, ya mustahil lah orang kecil nih. Ya kalau bisa dapat ya syukur, alhamdulillah. Ya penulis soalnya kecewa nih, berarti nih mesin VPA ini mesin palsu. Ada VPA tapi nggak fungsi. Ya wis lah, begitu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.